Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan, yaitu tentang kampanye praktek baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yunia Permatasari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024. NIM saya 2402119200016. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan scaffolding? Scaffolding merupakan strategi pembelajaran di mana guru memberikan bantuan sementara pada siswa untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang menantang. Bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan secara bertahap dikurangi seiring dengan peningkatan pemahaman atau keterampilan siswa, hingga mereka mampu melakukannya sendiri. Metode ini dirancang untuk mengoptimalkan pembelajaran dalam Zone of Proximal Development atau yang disebut ZPD, yaitu area di mana siswa dapat belajar dengan dukungan tetapi belum dapat melakukannya tanpa bantuan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development atau ZPD itu? Zone of Proximal Development atau ZPD adalah konsep dalam psikologi pendidikan yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. ZPD merujuk pada rentang antara kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan bantuan seperti dari guru, teman sebaya, atau alat pendukung lainnya. Dengan adanya ZPD menandai wilayah di mana pembelajaran yang paling aktif terjadi. Karena siswa di sini diberi tantangan untuk menyelesaikan tugas yang lebih sulit daripada yang mereka dapat lakukan sendiri dengan dukungan yang memadai. Seiring siswa meningkatkan pemahaman atau keterampilannya, tugas dalam ZPD adalah menjadi dapat diselesaikan tanpa bantuan. Yang selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ZPD pada SDN Tegal Gede 1 Jember. Secara umum penerapannya sudah diterapkan di SDN Tegal Gede 01 Jember. Secara tidak langsung pada saat proses pembelajaran, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan awal atau pertanyaan pemantik sebelum masuk kepada materi pembelajaran agar dapat mengetahui sejauh mana apa pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik terhadap materi pembelajaran yang akan diberikan. Selain itu, guru selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik yang kurang mengerti dengan materi yang dipelajari untuk meminta bantuan dan berdiskusi kepada teman sejawat maupun bertanya kepada guru. Selanjutnya, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di sini di SDN Tegal Gede 1 Jember, tepatnya pada kelas 4, dapat dilihat bahwa peserta didik melakukan pembelajaran dengan mandiri dan termotivasi dalam pembelajaran, di mana peran guru di sini hanya sebagai fasilitator. Guru memberikan bantuan pada peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran benar-benar berpusat pada peserta didik. Kemudian peserta didik ini mampu untuk memecahkan masalah yang telah diberikan selama pembelajaran berlangsung. Peran guru dalam penerapan scaffolding pada ZPD ini membuat peserta didik menggunakan setiap sumber belajar yang diberikan, kemudian melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada guru yang akan memberikan bantuan tanpa tuntunan terhadap arah pembelajaran, sehingga proses pembelajaran di sini tetap dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun.
Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Di sini pembelajaran yang dapat diambil dari proses penerapan scaffolding adalah bagaimana peran guru tentang pendekatan dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini yang berkaitan dengan definisi dari ZPD itu sendiri, yakni jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecah masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik juga memiliki tanggung jawab yang besar selama proses pembelajaran, sehingga hal ini bisa mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi tiap individu. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah model pendekatan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh pendidik sebagai wujud penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin sekian penjelasan tugas UAS pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.